Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini Anas mau curhat teman-teman, soalnya di video yang sebelumnya Anas bercerita tentang kepada teman-teman semuanya ya, kalau Anas pulang ke Indonesia itu masa cuti dan masa cutinya itu sudah habis, dan waktu saya mau kembali ke Hong Kong, saya tidak bisa terbang dikarenakan ada kendala, ada masalah yang mengakibatkan saya gagal terbang ke Hong Kong. Padahal waktu itu semuanya sudah persiapan, sudah siap semuanya. Saya merasa dalam keadaan sehat, tapi saya divonis gagal, teman-teman. Ini bukan hamil ya. Ini tapi tes rapid, hasil tes rapid, dan yang satunya itu hasil tes swab. Hasil tes swabnya itu saya positif corona, tapi saya itu merasa sehat. Kenapa saya dipositifkan corona? Saya nggak tahu, ya nggak apa-apa, mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sekarang itu tidak mempunyai keluhan, antara itu flu atau keluhan sakit apapun, itu saya nggak punya keluhan. Saya merasa itu baik-baik saja dan sehat walafiat. Tapi waktu itu sebelum saya tes swab itu, teman-teman ya, waktu itu aku kan dari Malang ke Surabaya itu jauh. Saya menempuhnya itu pakai sepeda motor. Bisa jadi karena aku kecapean di perjalanan, dan waktu separuh perjalanan itu saya berhenti di tempat yang namanya Indomaret ya. Soalnya saya ada di Indo, saya ada di Malang. Perjalanan dari Malang kalau pagi hari itu dingin banget, teman-teman. Untuk ke Surabayanya itu dingin banget. Pas waktu itu aku uh, berangkatnya itu jam setengah 2 pagi, sampai jam sana itu jam 6 pagi. Terus langsung perjalanan ke swab tersebut, rumah sakit tersebut, untuk menjalani tes swab itu. Mungkin saya kecapean di separuh perjalanan itu. Saya berhenti di Alfamart, di Indomart ya, Alfamart apa Indomart gitu ya, nggak lupa saya. Pas waktu itu saya ngerasa dingin ya, memang keadaan dingin. Saya itu makan mie sama makan kopi. Sedangkan saya itu makan mie itu memang nggak bisa dari dulu. Di Hong Kong pun kalau setiap makan mie itu selalu, kalau tidak muntah ya, maaf, kalau tidak muntah itu mesti sakit tenggorokan. Kalau nggak sakit tenggorokan, besoknya itu terdapat sariawan. Namanya alergi, nggak bisa makan ya, itu wajar. Ketambahan saya minum kopi, teman-teman. Saya ngerasa itu pas waktu saya itu juga nggak doyan ya, nggak suka minum kopi, entah kenapa. Mungkin sudah jalannya ya, saya waktu itu minum kopi dan mie sedap yang menurut saya itu untuk menghangatkan tubuh, dan semua itu pantangan buat saya untuk saya konsumsi, karena setelah makan makanan tersebut akan menyakiti saya, karena bisa dikategorikan alergi ya. Yang namanya alergi itu nggak butuh nunggu besok atau beberapa jam ataupun bagaimana. Kalau nggak tawar, istilahnya itu langsungan gitu ya, teman-teman. Dan setelah saya tiba di Surabaya itu jam 6 pagi, dan setelah itu saya tes swab, dan tes swab tersebut eh, hasilnya itu besoknya gitu ya, besoknya. Soalnya saya ini diantar oleh seseorang, jadinya saya hanya menurut saran beliau. Jadinya keesokan harinya baru keluar. Dan setelah keluar tes swabnya itu, saya merasa swab kaget, karena tes swabnya itu hasilnya adalah positif corona, dan mengakibatkan saya itu gagal terbang ke Hong Kong ya. Terus yang membuat saya rugi ya, bukan rugi tentang tiket hangus ataupun di hotel yang itu sudah booking hotel. Terus perjalanan dari Surabaya, kan penerbangan dari Surabaya ke Hong Kong kan belum ada, jadinya penerbangan itu dari Surabaya ke Jakarta terus ke Hong Kong, jadinya 2 kali lipat ya, 2 kali perjalanan itu tiketnya hangus.
juga di Hong Kong sana karantinanya juga nggak bisa diambil karena sudah dibayar secara online ya kalau di sana seperti itu. Dan saya tes swabnya juga lumayan mahal juga ya, bukan yang pemerintah sekarang keluarkan yaitu 900.000 itu, tapi ya termasuk beda daerah, mungkin beda rumah sakit juga harganya ada yang bervariasi ya. Soalnya saya untuk memastikan memang apakah saya terpapar penyakit yang namanya virus corona itu, apakah memang benar, saya mencari tempat yang lain itu juga sepertinya saya memang mengalami yang namanya COVID ya. Saya nggak tahu itu COVID itu penyakit seperti apa. Kalau saya merasakan itu, saya habis makan mie dan kopi tersebut, saya memang biasanya saya itu kalau makan makanan mie ataupun kopi itu merasa nggak nyaman itu pada diri saya, dan saya tesnya itu menjadikan tesnya positif corona, dan selang beberapa hari itu saya nggak mengalami apa-apa, sudah sehat itu tenggorokan yang katanya terpapar COVID itu tadi sudah sehat. Terus yang katanya kalau memang mengalami uh, terserang virus tersebut tidak mengalami mati rasa ya, istilahnya mati rasa, yang katanya dikasih seperti minyak minyak angin itu nggak berbau, tapi saya tetap masih berbau teman-teman. Bau apapun saya masih merasakan aroma tersebut, makan pun masih lahap mas. Memang saya ngerasa saya baik-baik saja, tapi kenapa dikategorikan termasuk positif COVID ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Terus cerita selanjutnya, selain saya gagal terbang ke Hong Kong ya, dan sekarang saya sudah 2 bulan ada di Indonesia. Terus pas waktu saya menginginkan kembali ke Hong Kong itu kayaknya bos aku sedikit ragu teman-teman ya. Uh, Ngerti sendiri kan kalau ada teman-teman di antara teman-teman yang nonton video saya ya, mungkin juga mengalami seperti saya, gagal terbang ke Hong Kong dikarenakan COVID, dikarenakan positif corona. Bosnya yang di luar negeri itu sedikit takut dan khawatir kalau saya kembali ke luar negeri itu menulari mereka, dan akhirnya mereka itu sepertinya eh, nggak menginginkan saya kembali ya. Tapi ya nggak tahu lah, tapi ya mau gimana lagi, sekarang kan dunia lagi dihebohkan dengan keadaan yang namanya virus COVID ya. Terus bos saya itu kayaknya ya nggak menginginkan saya kembali, dan saya telepon mereka, bos kalau bos tidak menginginkan saya kembali ke sana, bos ambil pembantu yang baru aja, ntar daripada saya nyusahin di sana gitu ya. Tapi uh, bos saya itu saya suruh melihat saya, terus suara saya yang katanya terpapar COVID ya karena gagal terbang, saya suruh melihat saya, kondisi saya, suara saya, apakah saya ini termasuk tanda-tanda orang yang terkena COVID yang katanya mematikan itu. Tapi alhamdulillah saya masih sehat. Saya nggak tahu ya, mungkin memang karena perjalanan jauh dari Malang ke Surabaya, Malang keadaannya dingin dan di Surabaya itu dalam keadaan panas, jadinya perubahan cuaca, capek, terus terkena makanan yang katanya makanan itu aku nggak bisa menerimanya, dan akhirnya menyakiti tenggorokan saya dan divonis sakit COVID dan gagal terbang. Kalau menurut saya itu cuman wajar, tapi ya nggak tahu ya, dunia sekarang kan canggih-canggih. Terus selain itu aku ya mau gimana lagi, gak bisa terbang ke luar negeri, jelasnya saya kan ya termasuk rugi juga. Kan semuanya juga saya beli tiketnya, itu beli tiket sendiri, tes swabnya juga saya sendiri. Kalau nggak bisa kembali ke sana kan nggak dapat ganti, yang katanya mau diganti bos saya itu kan semuanya hilang. Misalnya saya mau kembali ke sana lagi ya harus proses lagi karena visa aku hampir habis teman-teman ya. Sekarang bulan 10 saya cuti, bulan 9, bulan 8, bulan 9, bulan 10 visaku hampir habis karena visaku cuman bulan sampai bulan 11. Nggak tahu teman-teman ini masih bisa
terbang ke Hong Kong atau enggak. Kalau masih diberi, mungkin sudah jalannya saya harus kembali ke Indonesia ya, karena saya sudah 13 tahun ada di luar negeri. Ya mungkin saja memang tubuh saya tidak menginginkan untuk kembali lagi ke Hong Kong. Jadinya ya pasrah aja. Semoga jika aku memang masih diberi kesempatan untuk pergi ke luar negeri kerja di sana, semoga ya perjalanannya lancar, nggak ada masalah lagi, dan dipermudahkan ya teman-teman. Minta doanya ya. Saya itu sehat teman-teman, tapi kenapa kok divonis corona? Sampai saya itu takut, katanya kalau terpapar corona kan apa namanya, seperti di berita-berita positif COVID itu kebanyakan meninggal dunia. Tapi saya setelah habis makan mie, terus habis makan kopi, itu memang biasanya seperti itu, sakit tenggorokan, sariawan itu keluar memang seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, ya sudahlah. Terus ada lagi teman-teman ya, ini saya cuman sekedar bercerita ya, katanya itu sariawan juga mengakibatkan COVID juga teman-teman. Soalnya sekarang itu yang berhubungan dengan pilek, hidung sama mulut, yang ada di mulut kita itu bermasalah. Mungkin kalau mempunyai riwayat yang gampang sakit seperti saya, makan, kena angin, kena hujan gitu gampang pilek, kena angin gampang masuk angin, makanan pedas nggak bisa, makanan yang banyak micinnya nggak bisa, langsung ini terbakar. Dan akhirnya ya nggak tahu lah, Allahu alam ya, saya nggak menyalahkan, mungkin ini memang apa namanya, garis saya. Nggak mau menyalahkan karena kenapa saya itu divonis COVID padahal dalam keadaan sehat seperti ini. Ya sudahlah, saya hanya menjalaninya dan menerimanya. Semoga kedepannya itu juga lebih baik lagi. Mungkin memang ditakdirkan seperti itu, nggak bisa terbang, dan untuk lebih hati-hati lagi. Dan ada lagi yang katanya apa namanya, terpapar COVID tanpa sebab. Lah, terpapar COVID tanpa sebab jadinya itu maksudnya tanpa sebab, tapi kok terpapar COVID. Jadinya saya tuh bingung, dibingungkan dengan keadaan yang katanya itu saya kena COVID, tapi kok ya baik-baik saja, tapi kok ya divonis COVID. Saya tuh nggak tahu harus ngomong bagaimana. Ya sudahlah, nggak tahu. Allahu alam. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Saya gagal ke Hong Kong teman-teman. Ya sudahlah, visanya sudah habis. Sudah mau habis, belum habis. Sudah mau habis. Ya udah gitu aja teman-teman. Next time ketemu lagi. Kelanjutan Ana masih ada kelanjutan cerita Anas, mau sampai ke Hong Kong lagi ataupun tinggal di desa. Nantikan cerita Anas selanjutnya ya. Makasih sudah menonton. Tetap dukungannya ya teman-teman buat Anas, agar Anas itu ngerti kalau penjelasan Anas, pengalaman Anas itu juga bermanfaat buat teman-teman ya. Ya udah, ini sedikit apa namanya, sedikit pengalaman buat teman-teman kalau mengalami sakit. Kalau sakitnya itu teman-teman nggak berani ke dokter, aku kalau waktu itu aku minum obat itu biasanya, misalnya minum obat itu biasanya satu hari itu cuma 3 kali, kadang aku itu habis 4 kali gitu teman-teman. Jadi misalnya harus dianjurkan satu, itu aku minum 2, jadinya itu uh, menurut saya itu sembuhnya lebih cepat ya, karena saya setelah minum obat itu harus tidur, nggak cuman maksud saya nggak jalan-jalan gitu loh. Jadi meskipun obatnya dosisnya lebih tinggi, itu saya keadaan istirahat bukan jalan-jalan, jadi menurut saya pribadi itu nggak berbahaya buat saya. Ya udah gitu aja teman-teman, salam sukses buat teman-teman semuanya yang menonton video Anas, dan juga salam sukses buat teman-teman yang sudah berhasil terbang ke Hong Kong tanpa ada kendala seperti Anas terpapar COVID. Ya udah, salam sukses, bye bye.